Dan di video ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat landing page yang sederhana seperti ini, tapi ini cukup efektif ya, yang sekarang masih banyak digunakan oleh para pebisnis online, baik untuk menjual produk atau jasa, produk digital maupun produk fisik. Ini bisa digunakan secara gratis, walaupun ada yang fitur berbayarnya, tapi fitur gratisnya ini sudah bisa gunakan untuk membuat landing page ya, yang nanti bisa disertakan juga untuk formulir, metode pembayaran, dan juga tentu saja kalau teman-teman mau langsung ke tombol WA nanti juga bisa menambahkan tombol WA, misalnya closingnya melalui WhatsApp gitu. Nah, untuk menggunakan fitur-fitur gratis pembuatan landing page ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Silahkan cek, nanti akan terbuka halaman seperti ini ya setelah diklik linknya untuk mendaftar di platform Skalev ya. Setelah terbuka bisa diisi nama lengkap, email, nomor telepon, alamat ya, kemudian kabupaten kota, password ya, kemudian klik daftar sekarang. Nah, kalau sudah diisi data nama, email, nomor telepon lengkap seperti ini semuanya, kemudian centang ini ya, setuju untuk syarat dan ketentuannya, lalu klik daftar sekarang. Nah, tunggu sebentar, sekarang kita bisa cek email yang tadi kita masukkan ya. Jadi pastikan email yang digunakan itu email yang benar, yang aktif, nanti bisa mendapatkan email untuk verifikasi. Saya akan buka emailnya di Gmail, kemudian di browser yang sama ini. Kemudian nanti ada email dari Skalev seperti ini. Permintaan verifikasi email. Kita klik aja. Lalu ada tombol verifikasi email atau klik link ini di bawah ini kalau ini nggak bisa diklik. Klik aja verifikasi email. Kemudian setelah berhasil diverifikasi, kita bisa langsung masuk ke dashboard. Klik aja masuk ke dashboard dan kita bisa membuat landing page dari sini. Nah, Skalev ini sebenarnya fiturnya banyak ya, ada bisa kita memasukkan produk, untuk melihat orderan yang ada, advertising, dan setting-settingan yang lain ada banyak. Tapi di video ini saya akan jelaskan saja bagaimana cara menggunakan landing page-nya saja ya. Jadi sebelum kita membuat landing page, yang pertama kita nanti akan membuat untuk nama ataupun URL yang kita akan gunakan untuk landing page-nya. Ya, jadi kalau kita di sini bisa masuk ke menu setting dulu, setting. Kemudian masuk ke bisnis saya ya, ini kita bisa edit dan kemudian kita bisa gantiin username kita ini. Nanti username ini yang akan menjadi nama atau alamat URL kita ya. Kalau mau diganti bisa diganti, atau kalau ini sudah dengan nama ini juga saya biarkan saja, ini otomatis namanya nanti Nova Zakia ya. Saya akan coba tanpa spasi seperti ini, bisa enggak? Karena ini nggak bisa digunakan lebih dari satu ya. Jadi kalau sudah ada orang lain yang menggunakan, nanti nggak bisa lagi digunakan. Jadi ini kita cek dulu. Coba saya save dan ternyata udah nggak bisa. Kalau Nova Zakia tanpa spasi, maka saya kasih seperti ini. Tanda hubung Nova Zakia.skalev.id, ini alamat URL landing page kita nanti. Oke, setelah kita berhasil mengedit username di pengaturan bisnis ini, kita bisa masuk ke menu landing page untuk mulai membuat landing page yang kita inginkan. Saya akan membuat landing page contohnya seperti ini, tapi nggak sama persis ya, ini untuk contoh aja. Jadi kita masuk ke menu landing page di sini, kemudian klik tambah landing page. Kita akan bisa membuat dari template yang ada, misalnya template untuk sales page, template untuk checkout, dan seterusnya. Atau kita bisa juga import dari Berdu atau import dari sesama Skalev. Atau kita juga bisa membuat dari halaman kosong ya, atau blank page seperti ini. Kita contohkan dulu dari sales page ya, untuk template-nya ini. Jadi biar langsung nanti ada formatnya, kita klik aja sales page. Dan kita akan dibuatkan landing page dengan template-nya seperti ini ya, ini sales page. Nah, ini untuk tampilan di mobile, kita bisa lihat tampilan di desktopnya seperti ini ya, tampilan di tab seperti ini. Jadi ini tinggal kita edit aja. Oke, misalnya ini akan saya edit ya, jadi ini bisa kita klik, nanti di sini ada keluar teks yang bisa kita edit di sini. Ini headlightnya, kita tulis judulnya di sini ya, seperti ini.
Nah ini kan kecil ya, kita bisa blok. Kemudian untuk fontnya ukurannya bisa kita ubah 24 atau lebih besar lagi 40 ya. Kemudian bisa kita bold, seperti ini juga bisa. Dan misalnya di salah satu katanya akan kita bedakan warnanya, tinggal kita pilih aja di sini. Atau kita buat background warna yang lain ya, ini. Seperti itu. Nah, ini untuk format teks ya. Nanti kita bisa ubah-ubah sendiri untuk format teksnya. Lalu di bawahnya ada gambar ya, ini gambar. Ini formatnya gambar. Kita bisa masukkan gambar-gambar yang sesuai kita inginkan. Dan ini bisa kita ganti gambar yang sudah ada ini kan dari template ya. Kita bisa ganti di sini edit, kemudian kita masukkan gambar baru. Misalnya gambarnya adalah foto ini. Tunggu sebentar, nah dia seperti ini muncul. Ini untuk gambarnya. Dan gambar ini bisa kita ubah pengaturannya di menu advance ini ya. Ini bisa kita pilih rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kalau gambar biasanya saya gunakan rata tengah ya. Kemudian lebarnya kita buat 100%. Lalu untuk ini ya, penyesuaian gambarnya kita pilih yang fill. Kalau fit ini kita sesuaikan dengan ukuran gambar. Jadi ini kan nanti akan ada ruang kosongnya biasanya. Tapi kalau fill kita penuhkan gitu. Kita penuhi area gambar ini. Kemudian untuk aspek rasionya bisa kita matikan. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa mengikuti dari ukuran gambar. Kalau kita buat 1:1 ya. Ini dibuat kotak seperti ini atau 3:2, 4:3 dan seterusnya. Ya, ini tergantung kebutuhan ya, sesuai kebutuhan aja. Dan di bawahnya ini ada teks ya. Teks ini adalah teks yang di bawah tulisan ini, di bawah gambar maksudnya. Dan ini bisa kita ganti juga untuk teksnya. Terserah teman-teman bisa diisi dengan apa teksnya. Kemudian di bawah ini ada divider ya. Ini kita pengenalan dulu dengan komponen-komponennya. Divider ini adalah pemisah ya. Jadi pemisah atau garis seperti itu. Nah, ini ketebalannya bisa kita atur. Mau berapa pixel? 2 pixel, 3 pixel dan seterusnya. Ini bisa kita tarik-tarik ya. Lalu warnanya bisa kita ubah untuk dividernya. Seperti itu. Warna biru atau warna yang lain bisa-bisa aja ya. Kita ubah-ubah. Dan di bawahnya ini ada list namanya atau daftar. Daftar ini adalah poin-poin seperti ini. Jadi kita bisa buat judulnya di sini, misalnya ini daftar keunggulannya ya. Keunggulan gitu. Misalnya seperti itu. Di sini muncul, kemudian di bawahnya ada listnya apa-apa. Nah, ini listnya adalah seperti ini, daftar 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sampai dengan 9 ya. Kalau mau dihapus ini bisa kita hapus. Atau kita bisa buat tambah daftar baru. Ya, isinya di sini. Kemudian ikonnya apa ya, bisa kita buat centang atau panah dan lain sebagainya. Warnanya bisa kita ubah di sini per daftar gitu. Jadi kalau mau bikin daftar baru lagi, di sini kita bisa tambahkan daftar lagi. Atau ini bisa kita kurangi, bisa kita hapus gitu untuk daftarnya. Dan di bawahnya ada divider lagi. Bawahnya lagi ada teks. Ini juga teks ya. Dan di bawahnya ada formulir. Formulir pemesanan ini kalau teman-teman mau menjual produk atau jasa agar orang-orang itu memesannya menggunakan formulir. Dan nanti datanya ditangkap di platform Skalef ini. Tapi kalau closingnya teman-teman langsung ke tombol WA, ke WA ya. Jadi nggak perlu menggunakan formulir ini. Nah, jadi komponen-komponen yang di sini termasuk juga formulir ini pemesanan ya. Ini bisa kita hapus jika nggak diperlukan. Misalnya ini formulirnya nggak diperlukan, saya hapus saja, klik di sini, kemudian hapus. Ya, dia akan terhapus ya, nggak ada formulirnya. Kemudian kita akan tambahkan tombol aja ya, cara pemesanan. Nanti di sini ada tombolnya, misalnya di bawah teks cara pemesanan ini. Atau di bawah ini ya, di bawah harga ini ada tombolnya, order sekarang gitu misalnya. Jadi diklik di teks yang paling bawah yang akan kita buat bawahnya. Lalu di bawahnya ada tambahkan komponen baru. Nah, komponen baru ini yang kita tambahkan apa?
apa bentuknya, teks, gambar, form pemasaran atau lainnya. Nah, kita akan masukkan adalah tombol. Jadi tombol ini ya kita akan buat kalau diklik menuju ke WA kita. Maka di sini kita bikin tautannya adalah tautan bebas ya. Kalau kita buat scroll, jadi kalau diklik dia akan scroll ke elemen lain atau ke landing page yang lain ya yang ada di sini. Tapi ini kita buat tautan bebas, jadi kita bisa isi linknya ini bebas. Nah, link ini nanti kita kasih link untuk terhubung ke WA kita, gitu. Terus ini bisa kita tampilkan ikonnya pada tombol, tampilkan misalnya. Nah, ikonnya apa? Misalnya ikonnya WA ya, ikon WA seperti ini, warnanya hijau. Nah, seperti itu. Lalu tautannya ini kita isi dengan link untuk chat ke WA. Itu seperti ini ya, wa.me/628 nomor telepon kita, nomor WA kita. Ini contoh aja. Nanti kalau diklik akan menuju ke chat WA. Nah, teksnya apa? Ini kan namanya buka Skalef ya. Kita ganti di sini, di atas ini. Nah, misalnya order sekarang gitu. Atau hubungi sekarang. Hubungi sekarang. Ya, seperti itu ya untuk menambahkan tombol. Nah, selain fitur-fitur yang ada ini, komponen-komponen yang udah dicontohkan ini, ada komponen lain kita bisa tambahkan di bawah. Ini ada komponennya, ada banyak ya. Misalnya kita buat animasi di sini ya. Ada komponen animasi. Nah, di sini kita bisa pilih animasinya. Animasinya apa? Biasanya kan seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita buat animasi seperti itu. Kemudian pilih advance untuk mengubah ukurannya. Jangan terlalu besar misalnya. Seperti ini. Nah, lalu posisinya ini bisa kita ubah. Karena nanti kita tambahkan di paling bawah. Mau kita geser ke atas, kita klik yang ini panah ke atas saja. Panah ke atas lagi. Ke atas lagi ya. Kita lihat ada di mana? Oh ya, kurang ke atas lagi ya. Seperti ini. Nah, ini animasi. Kalau kita buat tambah komponen baru lagi, di sini masih ada testimoni, ada gambar slide ya, dan ada macam-macam ya. Ini ada banyak yang sering digunakan seperti ini. Teks, gambar, kemudian ada tombol gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ekspor sendiri. Ini ada banyak fitur-fitur ini, nggak bisa saya bahas satu persatu karena juga nggak selalu digunakan ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Di video ini saya akan tunjukkan yang dasar-dasarnya saja dulu. Nanti mungkin di video lain akan saya kupas untuk fitur-fitur yang lainnya. Nah, kalau sudah jadi, misalnya ini sudah selesai membuat landing page-nya, kemudian kita bisa klik simpan dan terbitkan. Oh ya, tapi sebelum disimpan atau diterbitkan, kita bisa mengubah alamat URL-nya seperti ini. Nah, ini adalah alamat URL-nya. Nanti kita bisa membuka halaman ini dengan nama seperti ini, novazakia.myskalef.com/landing page baru. Ini kan kita buat sesuai dengan nama produk kita. Misalnya jual jasa web gitu. Ini nanti alamat yang bisa kita untuk membuka landing page ini ya. Kalau sudah kita simpan dan terbitkan, kita klik simpan dan terbitkan. Lalu kita bisa lihat view page untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ini alamatnya yang bisa kita gunakan untuk diiklankan di Meta Ads atau di Google Ads dan lain sebagainya. Jadi ini alamatnya yang bisa kita share untuk mempromosikan landing page kita ini. Dan kalau kita mau ganti alamat ini bisa juga masih bisa diganti dari sini. Kita ke pengaturan lagi. Lalu di sini nanti bisa kita ganti lagi ya. Nanti akan berubah di sini. Ya, jadi sementara seperti itu untuk cara membuat landing page yang simple dan gratis menggunakan Skalef ya. Nanti untuk fitur-fitur yang lainnya, kalau memang ini banyak yang menanyakan, akan saya buatkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.